Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Itu dari awal Bu ini yang saya sampaikan. Tadi setelah evaluasi RFQ, kemudian yang boleh mengambil dokumen RFP atau proposal itu hanya yang lulus kualifikasi. Nah, Bu. Nah, kemudian apakah boleh Bu ini kita nih kan tadi bisa diumumkan di website PJPK. Nah, boleh tidak Bu si dokumen RFQ-nya kita cantumkan di situ. Jadi si yang lulus bisa mengunduh di website. Itu yang satu yang saya tanyakan. Terus kemudian untuk penjelasan pekerjaan ya unwishing, terus untuk pengumuman yang lulus kualifikasi, apakah boleh dicantumkan di web itu atau harus hanya di email saja atau dikirim undangannya saja atau dikirim pemberitahuan via email atau boleh di situ saja kita tanpa email gitu Bu itu. Terus kemudian untuk evaluasi teknis untuk sistem nilai Bu, untuk pembobotannya untuk teknis, misalnya untuk pengalaman pekerjaan, metode pelaksanaan, terus apapun itu ya untuk peserta teknik, apakah ada aturannya tidak Bu pembobotannya untuk pembobotan itu? Terus kemudian untuk pembobotan teknis dan keuangan, apakah sudah baku 70-30 atau bisa 80-20 gitu Bu. Maksudnya jadi agar si nilai teknisnya, bobot teknisnya memang jadi lebih besar gitu kan. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya coba jawab dulu. Nanti mungkin dari Bu Roro atau Bu Lati kalau mau menambahkan juga boleh. Yang pertama terkait dengan pengumuman prakualifikasi, boleh Pak di websitenya terkait siapa yang pemenang prakualifikasinya. Tapi untuk dokumen RFP-nya kalau tadi dilihat sebenarnya yang bisa mendapatkan hanya peserta yang lulus kualifikasi dan sudah menyampaikan surat kerahasiaan. Kenapa? Karena sebenarnya hanya orang-orang yang lulus kualifikasi yang berhak untuk tahu apa dokumen RFP-nya seperti itu, Pak. Jadi tidak disarankan untuk mengupload RFP-nya di website PJPK ya, Pak. Tapi bisa melalui shared dokumen, tapi yang tadi setelah untuk akses terbatas untuk si peserta lelang yang telah lulus kualifikasi dan menandatangani surat kerahasiaan. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan pembobotan teknis ya Pak, evaluasi dokumen teknis itu tidak ada aturannya dan ini nyambung juga ke tadi kriteria pembobotan teknis dan keuangan ini juga tidak ada baku nggak bakunya Pak, sebenarnya jadi tidak baku, ini lebih ke pertimbangan dari panitia lelang dan PJPK-nya juga. Jadi karena kalau dari dalam KPBU itu kita mau cari proyek dengan value for money terbaik ya Pak. Tapi kan mungkin ada juga PJPK yang mungkin mau mengedepankan inovasi gitu. Kalau PJPK-nya mau yang seperti itu, bisa pembobotan untuk kriteria teknisnya yang ditinggikan seperti itu. Mungkin 80, finansialnya 20. Atau ternyata tadi PJPK-nya saya mau yang harga terbaik, berarti kan finansialnya yang didulukan. Mungkin berarti finansialnya yang 60, teknisnya 40 supaya nggak terlalu jomplang gitu ya Pak, teknis dan finansial atau mungkin biasanya 70-30 seperti itu Pak. Gitu sih Pak. Satu lagi Bu, itu ketinggalan tadi untuk jaminan penawaran. Jaminan penawaran nilainya berapa Bu? Berapa persen dari total AP atau si penerbit jaminan penawaran apakah kita boleh mensyaratkan tidak boleh asuransi gitu, harus dari bank itu jaminan penawaran. Apakah diperbolehkan itu Bu? Ya. Makasih. Ya, saya jawab yang lembaga penerbit jaminan penawaran dulu ya Pak. Jadi kalau nanti di manual Bapak bisa lihat kita sudah ada panduannya lembaga-lembaga apa saja yang disarankan untuk dapat menerbitkan jaminan penawaran itu biasanya tidak dibatasi hanya bank tapi biasanya disyaratkan berdasarkan dengan peringkat rating kreditnya ya Pak. Apakah itu AA- atau misalnya A+ tergantung dari
keputusan panitianya sebenarnya. Tapi kalau misalnya panitia mau bilang saya mau penerbit jaminan penawarannya hanya bank, itu boleh Pak disyaratkan seperti itu. Kalau terkait dengan batasan jaminan penawaran, kalau nggak salah 5% ya maksimal. 5% dari angka investasi ya, investasi proyek yang dihitung oleh PJPK selama mengerjakan FS ya Pak. Tapi di dalam RFP yang disampaikan adalah angka nominalnya karena tadi peserta lelang kan tidak punya akses ke prastudi kelayakannya. Seperti itu sih Pak. Sama-sama Pak. Mungkin ada pertanyaan lain atau mungkin ada tambahan? Selamat sore Mbak Levi, mau nanya terkait dengan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan sebenarnya. Nah kalau di Perlem LKPP juga kan untuk jaminan itu kan ada dua, jaminan penawaran dan satunya lagi adalah jaminan pelaksanaan. Mungkin sedikit koreksi tadi kalau yang nilainya maksimal 5% itu kayaknya jaminan pelaksanaan ya Mbak ya. Kalau untuk jaminan penawaran tergantung dari RFP-nya menyebutkannya nilainya berapa. Tapi biasanya kalau untuk yang 5% itu kalau berdasarkan Perlem AKPP-nya adalah jaminan pelaksanaan. Nah, cuman sebenarnya yang mau saya tanyakan adalah kalau yang kita baca terkait dengan jaminan penawaran ini kan dia kan berlakunya sampai dengan penandatanganan dari perjanjian KPBU dan dia bisa diperpanjang sampai dengan diterimanya jaminan pelaksanaan. Nah, kalau untuk jaminan pelaksanaan sendiri ini kan biasanya akan menjadi CP dari efektifnya perjanjian KPBU tersebut. Pertanyaannya adalah kalau mungkin dari rekan-rekan LKPP juga lebih tepat untuk menjawabnya. Pertanyaan saya lebih kepada ketika kita sudah menandatangani perjanjian KPBU, kemudian itu kan seharusnya jaminan penawarannya sudah masa berlakunya sudah berhenti di situ dan kemudian akan digantikan dengan jaminan pelaksanaan. Nah, tetapi untuk jaminan pelaksanaan ini sendiri kan kalau di Perlem LKPP juga hanya mengaturnya jaminan pelaksanaan secara umum, belum dibagi antara jaminan pelaksanaan untuk pemenuhan pembiayaan dengan jaminan konstruksi. Nah ini saya kalau dari proyek yang kebetulan saya dari IMP dan berdasarkan beberapa proyek yang kita kerjakan itu untuk jaminan pelaksanaannya kita membagi dua, yaitu jaminan pelaksanaan 1 dan jaminan pelaksanaan 2. Untuk jaminan pelaksanaan 1 itu dia berlakunya sampai dengan pemenuhan pembiayaan FinClose, dan untuk jaminan pelaksanaan 2 itu gampangannya adalah jaminan konstruksi seperti itu. Nah, pertanyaan saya mungkin untuk 5%-nya itu tuh sebenarnya kita melihatnya secara garis besar ketika dia tanda tangan perjanjian KPBU sampai dengan selesainya selesainya proyek tersebut, atau kalau misalnya kita bagi jadi dua itu 2,5% dan 2,5%, atau yang benar adalah 5% untuk pemenuhan pembiayaan 5%, untuk konstruksinya juga 5%. Karena sepertinya kalau dari Perlem AKPP kan hanya diaturnya jaminan pelaksanaan maksimal 5% dari biaya investasi. Seperti itu Mbak Levi, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Mau menyampaikan konfirmasi, iya benar yang 5% untuk jaminan pelaksanaan. Terima kasih atas konfirmasinya ya Mbak. Terkait dengan jaminan pelaksanaan yang besaran 5% itu apakah untuk pemenuhan pembiayaan atau yang konstruksi, mungkin nanti dari Mas Owi ya Mas boleh tolong bantu. Tapi memang sebenarnya kan yang ada ketentuan ada 2 jaminan pelaksanaan itu di Perkalama ya Mbak. Kalau nggak salah ada jaminan pelaksanaan 1, ada jaminan pelaksanaan 2. Sementara yang Perlem baru tidak diatur jumlah jaminan pelaksanaannya, hanya dibilang maksimal 5%. Kalau sepemahaman saya 5% itu adalah untuk semua jaminan pelaksanaannya. Tapi apakah memang pembagiannya 2,5 atau seperti apa? Rasanya harusnya sih kembali ke kebutuhan proyeknya. Tapi mungkin dari LKPP mungkin boleh bantu jawab, Mas Owi. Oke, ya jaminan ya Mbak ya. Ya jadi gitu Mbak. Jadi memang di kami memang namanya masih jaminan penawaran. Cuma memang nanti kami jaminan pelaksanaan. Nah kalau teman-teman di konsultan transaksi biasanya udah paham. Jadi memang biasanya namanya istilahnya jaminan pelaksanaan tahap 1. Karena
sifatnya kita kan mau mengurangi cost ya. Jadi sifatnya nanti begitu sudah COD, karena kan apalagi, tapi ini lihat lagi proyek ya Mbak ya, jadi kita nggak bisa samakan semuanya. Nah kalau kayak PJU ini kan rata-rata memang 70-80% capex-nya. Nah jadi memang itu nanti ditukar lagi sama yang jaminan pelaksanaan tahap 2. Nah, tahap 2 itu kita mengurangi konstruksi yang memang sudah jadi, Mbak. Nah, jadi memang spiritnya adalah kita mau ngurangin cost, Mbak, seperti itu.